Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali dalam renungan Sekar Semakin Dekat Kristus GKI Jatinegara edisi tanggal 28 Februari 2023. Sebelum kita memulainya, mari kita berdoa bersama. Tuhan Bapa dari dalam surga, puji dan syukur ya Tuhan. Kiranya Tuhan melalui renungan pada pagi hari ini yang kami baca dan kami renungkan, kiranya Roh Kudus pimpin untuk kami mengerti di dalam pembacaan renungan ini. Tuhan pimpin dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema Sekar pada pagi ini adalah kasih yang sulit dimengerti. Firman Tuhan terambil dari Roma pasal 5 ayat 8 sampai dengan 10. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Roma pasal 5 ayat 8 sampai dengan 10 yang berbunyi demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa itu kasih? Kasih merupakan perasaan yang dimiliki oleh setiap manusia yang ditunjukkan melalui perbuatannya terhadap orang lain. Melalui kasih kita dapat menciptakan sebuah hubungan yang harmonis antara diri kita dengan anggota keluarga, teman, dan juga orang di sekitar. Kita tahu sifat kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih tidak pemarah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Namun ada kasih yang lebih dari sekedar itu, yakni kasih yang Kristus lakukan kepada kita. Hanya untuk karya keselamatan, ketika manusia masih berdosa, menjadi seteru Allah, yang Dia sendiri tidak mendapatkan apa-apa dari apa yang Ia lakukan. Bahkan Dia kehilangan nyawanya, disiksa dan mati di atas kayu salib. Mari kita lihat bagaimana kasih Tuhan Yesus kepada kita. Ada 4 poin yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini. Yaitu 1. Kasih yang murni. Kasih yang tidak memandang siapa si penerima kasih itu. Tidak membeda-bedakan. Kasih itu diberikan kepada semua orang yang percaya dan menerima lahir baru. Hidup yang berubah dan berkenan dalam pikiran dan perbuatan. Kita seturut dengan firman Tuhan. Dan kita tidak lagi hidup di dalam daging, melainkan dalam roh. Yang kedua, kasih yang menyelamatkan. Kristus melakukannya karena untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Ketika manusia tidak bisa lagi hidup dalam kekudusan dan berkenan kepada Allah. Hanya dengan pengorbanan Kristus, inilah maka manusia dapat diselamatkan dari hukuman kekal. Tidak ada cara lain yang dapat dilakukan manusia selain menerima kasih karunia dari Allah. Seperti yang terdapat di dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 16 yang berbunyi demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka manusia yang percaya dilahir barukan, dimerdekakan dari kuasa dosa. Dosa tidak lagi berkuasa lagi atas hidupnya, dan menjalankan hidup menurut kehendak Allah, dan berjalan di jalan terang, dan tidak akan melakukan yang tidak berkenan atau hidup di dalam dosa. Yang ketiga, kasih yang terbukti dengan tindakan nyata, yaitu Kristus membuktikan kasih-Nya dengan tindakan yang nyata,
yakni dia taat menyelesaikan perintah Allah Bapa sampai mati di atas kayu salib. Bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Dan dinyatakan dalam kitab Filipi pasal kedua ayat ke-8 yang berbunyi, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Banyak orang mengaku sudah dilahir barukan. Akan tetapi mereka masih sulit mengampuni orang lain. Apalagi kepada mereka yang telah menyakiti kita. Kita terus menyimpan kepahitan dan sakit hati, rasa dendam, dan sulit bagi kita menyatakan kasih dengan tindakan. Misalkan menolong, memberi bantuan, dan lain-lain kepada mereka. Untuk poin yang keempat, kasih yang mendatangkan sukacita, kita bisa lihat di dalam Roma pasal ke-5 ayat ke-10 yang berbunyi, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Karena Kristus yang telah memperdamaikan kita dengan Allah, maka kita pasti akan diselamatkan. Inilah kabar sukacita yang kita dapatkan. Kita akan diselamatkan oleh karena kasih Kristus yang telah memperdamaikan kita kepada Allah. Dengan tindakan inilah maka Kristus pun memerintahkan kita untuk hidup saling mengasihi dengan sesama. Maka kita pun harus merespon dan mewujudkan kasih itu dalam kehidupan kita. Maka hal ini akan mendatangkan sukacita bagi kita bersama dalam hidup saling mengasihi, saling bantu, saling tolong-menolong. Sebab yang kita butuhkan agar kita bersukacita bukanlah hidup yang mudah dan nyaman, namun hati yang dipenuhi dengan kasih. Maka kita perlu meneladani kasih Kristus dalam kehidupan sehari-hari kita. Harus mengasihi sesama supaya kasih Kristus tidak berhenti pada diri kita saja, tapi juga bisa dibagikan dalam tindakan kasih kepada semua orang. Kita tidak menjadikan diri kita ego, hanya menjadi penerima kasih saja. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita, dan kasih-Nya tidak pernah berubah, sekarang dan selamanya. Demikianlah perenungan kita pada pagi hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, ya Tuhan, terima kasih Tuhan melalui firman pada pagi hari ini yang kami baca dan kami renungkan, kiranya melalui kasih Tuhan yang Engkau berikan kepada kami, ya Tuhan, boleh menjadi pedoman kepada kita untuk bisa juga mengasihi Engkau, ya Bapa. Lebih sungguh mengasihi Engkau dan juga mengasihi sesama kita, Tuhan. Walaupun sesama kita yang telah menyakiti kita, tapi kami bisa mengasihinya, ya Tuhan. Kiranya kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan, ya Tuhan, di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria.